Asila Maisa akhirnya buka suara setelah namanya terseret dalam isu perselingkuhan dengan Rizky Billar. Yang membuat situasi ini semakin serius, Asila mengaku bukan hanya kehidupan pribadinya yang terganggu, tetapi ia mulai khawatir kabar bohong tersebut bisa berdampak pada karir yang sedang ia bangun. Lalu, apa yang sebenarnya membuat Asila sampai merasa perlu mengambil langkah hukum? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like video ini kalau kalian ingin mendapatkan informasi terbaru seputar kasus selebriti Indonesia. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan perkembangan berikutnya. Pada Selasa, 11 Agustus 2026, Asila Maisa hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar. Menariknya, Asila datang bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun, posisi Asila dalam perkara ini ternyata tidak sesederhana hanya sebagai seorang saksi. Asila mengatakan dirinya juga ikut terdampak oleh isu dan pemberitaan bohong yang beredar di sejumlah akun media sosial. Ia bahkan menggambarkan dirinya sebagai salah satu korban dari situasi tersebut. Disinilah persoalannya mulai menjadi perhatian. Asila mengungkapkan bahwa memang dirinya belum mengalami kerugian material secara langsung. Tetapi ada kekhawatiran lain yang menurutnya jauh lebih panjang dampaknya, yaitu terhadap kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Sebagai penyanyi muda yang sedang membangun karir profesional, citra tentu menjadi sesuatu yang sangat penting. Asila mengatakan kabar yang simpang siur dan fitnah tersebut mulai mengganggu kehidupan pribadinya. Bahkan, ia takut jika isu tersebut terus berkembang, karirnya juga ikut terdampak. Dan bukan hanya Asila yang menyampaikan kekhawatiran itu. Kuasa hukum mereka, Sadrar Sesko Adi, juga menegaskan bahwa dampak isu tersebut cukup nyata. Menurutnya, Asila memiliki kehidupan pribadi, pekerjaan profesional, serta penghasilan sendiri yang berpotensi terganggu akibat pemberitaan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar soal komentar atau gosip di media sosial. Bagi Asila, informasi yang dianggapnya tidak benar bisa memiliki konsekuensi terhadap reputasi seseorang, terutama ketika orang tersebut sedang membangun nama di industri hiburan. Lalu bagaimana sikap Asila terhadap keputusan Rizky Billar membawa persoalan ini ke jalur hukum? Asila justru menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat. Ia berharap proses hukum dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang membuat atau menyebarkan konten fitnah hanya demi mendapatkan perhatian dan views. Namun perlu ditegaskan, proses hukum inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana perkara tersebut berkembang. Tuduhan atau informasi yang beredar di media sosial tidak bisa begitu saja dianggap sebagai fakta sebelum ada kepastian berdasarkan proses hukum dan bukti yang relevan. Untuk saat ini, yang jelas adalah Asila telah menyampaikan langsung bahwa isu tersebut menurutnya telah mengganggu kehidupan pribadi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap perjalanan karirnya. Pemeriksaan di Polda Metro Jaya pun menjadi salah satu perkembangan penting dalam kasus ini. Kini publik tentu akan menunggu perkembangan berikutnya, bagaimana hasil proses hukum yang sedang berjalan, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, dan apakah penyebaran informasi yang dipersoalkan tersebut akan berujung pada konsekuensi hukum. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa konten di media sosial yang dibuat demi views tetap bisa memiliki dampak nyata terhadap kehidupan seseorang. Bagi Asila Maisa, persoalannya bukan hanya soal sebuah pemberitaan yang lewat begitu saja. Ia mengatakan dampaknya sudah mulai menyentuh kehidupan pribadi dan kekhawatiran terhadap karirnya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya berdasarkan proses hukum yang berjalan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.